Tahun 711 Masehi, di bawah teriknya matahari Afrika Utara, ribuan pasukan Muslim berdiri di tepi pantai. Mereka menatap lautan luas dengan perahu-perahu kayu yang siap membawa mereka menyeberangi Selat Gibraltar. Di antara mereka, seorang jenderal muda bernama Tariq bin Ziyad menatap cakrawala. Di seberang sana terbentang daratan yang akan mengubah sejarah, semenanjung Iberia, Andalusia. Tanah yang saat itu diperintah oleh bangsa Visigoth kini sedang berada di ambang kehancuran karena konflik internal. Ketika kapal-kapal mendarat di sebuah bukit berbatu yang kelak disebut Jabal Tariq atau yang kita kenal sekarang sebagai Gibraltar, sang jenderal mengeluarkan perintah yang mengguncang pasukannya. Tariq bin Ziyad dengan suara tegas berkata, "Wahai pasukan Islam, di belakang kita adalah lautan, di depan kita adalah musuh. Tidak ada jalan kembali, menang atau mati syahid." Dengan semangat yang membara, 7.000 pasukan Muslim bergerak masuk ke daratan Iberia menghadapi pasukan Visigoth yang jauh lebih besar. Di sisi lain, Raja Visigoth, Roderick, baru saja mengkonsolidasi kekuatannya setelah merebut tahta dari saingannya. Ketika mendengar invasi Muslim, ia segera mengumpulkan pasukan besar lebih dari 25.000 prajurit dan bergerak untuk menghadapi pasukan Tariq. Pertempuran terjadi di dekat sungai Guadalete. Hari pertama, pasukan Visigoth menyerang dengan kekuatan penuh, tetapi mereka menghadapi perlawanan sengit. Hari kedua, beberapa bangsawan Visigoth yang membenci Roderick mulai mundur dari medan perang. Pada hari ketiga, segalanya pun berubah. Pasukan Roderick yang mulai goyah akhirnya tercerai-berai. Sang raja sendiri menghilang, diduga tewas meskipun jasadnya tak pernah ditemukan. Kekalahan ini menghancurkan pertahanan Visigoth, membuka jalan bagi pasukan Muslim untuk melanjutkan penaklukan. Kota demi kota jatuh, Cordoba, Toledo, Sevilla. Hanya dalam waktu 7 tahun, hampir seluruh wilayah Andalusia berada di bawah kendali Islam. Namun, penaklukan ini bukan sekadar ekspansi militer. Sebuah peradaban baru mulai tumbuh di tanah Iberia. Cordoba, kota yang dulunya hanya sebuah pusat pemerintahan kecil, berkembang menjadi metropolis terbesar di Eropa kala itu. Jalanan diterangi lampu di malam hari. Sistem irigasi membuat tanah-tanah subur, dan di sini
salah satu perpustakaan terbesar di dunia, dibangun, berisi lebih dari 400.000 manuskrip. Di bidang kedokteran, Al-Zahrawi, seorang dokter dari Cordoba, menulis ensiklopedia bedah yang akan menjadi rujukan selama berabad-abad kemudian. Di bidang filsafat, Ibn Rushd menerjemahkan dan mengembangkan pemikiran Aristoteles yang kelak akan menjadi inspirasi bagi Renaissance di Eropa. Masjid-masjid indah berdiri megah dengan arsitektur yang memadukan seni Islam, Romawi, dan Visigot. Masjid Cordoba dengan tiang-tiang marmernya yang tak terhitung jumlahnya menjadi bukti kejayaan Islam di Andalusia. Namun sayangnya kejayaan ini tidaklah bertahan. Pada abad ke-11, perpecahan mulai terjadi di antara para pemimpin Muslim di Andalusia. Kekhalifahan Cordoba runtuh dan wilayah ini terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing, dikenal sebagai Taifah. Di saat yang sama, kerajaan-kerajaan Kristen di utara seperti Kastilia dan Aragon mulai melancarkan serangan balik dalam sebuah perang panjang yang disebut Reconquista. Sedikit demi sedikit, wilayah Muslim direbut kembali. Hingga akhirnya pada tahun 1492, Granada, kerajaan Muslim terakhir di Andalusia, menyerah kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Tirai pun tertutup bagi kekuasaan Islam di Andalusia setelah hampir 800 tahun. Namun jejaknya tetap hidup hingga hari ini dalam ilmu pengetahuan seni dan arsitektur yang masih bertahan hingga kini. Sebuah kisah tentang penaklukan, kejayaan, pembelajaran yang berlalu dan berakhir.